Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pelajaran psikologi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Daniati, nomor induk mahasiswa saya H20100180 dari kelas PGSD Reguler A. Dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Dr. Rosmita Dilla, MPD. Di dalam video ini, saya akan membahas materi mengenai topik materi, permasalahan topik, dan solusi dari topik. Topik materi pada pertemuan kelima ini mengenai keragaman individu dalam kegiatan pendidikan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengenai perbedaan gender, kemampuan, kepribadian, gaya belajar, dan proses pengaplikasiannya pada pembelajaran. Di sini saya mengambil topik materi mengenai gaya belajar. Gaya belajar menurut Nasution adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal dalam proses pembelajaran. Gaya belajar ini terdiri dari gaya auditory, gaya visual, dan gaya kinestetik. Ketiga gaya tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama ini adalah gaya auditory. Gaya auditory adalah gaya yang mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Karakteristik dari gaya auditory ini yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Yang kedua, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Dan yang ketiga, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Selanjutnya itu cara pembelajaran atau strategi pembelajarannya. Yang pertama, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Yang kedua, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang ketiga, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan sesama. Dan yang keempat, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Nah, selain dari itu juga ada pula contoh dari gaya auditory ini pada proses pembelajaran. Yang pertama itu bisa dengan menyanyikan lagu-lagu nasional dengan menggunakan DVD agar para murid mampu menghafalnya dengan mudah. Selain itu juga ada memberikan pembelajaran dengan cara mendikte agar para murid cepat dan tanggap terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya itu ada gaya visual. Gaya visual adalah kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Nah, karakteristik dari gaya visual ini, yang pertama, tidak mudah terganggu oleh keributan. Kedua, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Ketiga, lebih suka membaca daripada dibacakan. Dan yang keempat, pembaca cepat dan tekun. Selain dari itu juga, ada cara pembelajaran atau strategi pembelajarannya. Yang pertama, menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Kedua, gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal yang penting. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Dan yang keempat, menggunakan multimedia, contohnya seperti komputer dan video. Nah, selanjutnya contoh gaya visual pada proses pembelajaran. Yang pertama, guru bisa memberikan pembelajaran dengan disertai gambar seperti memberikan gambar-gambar para pahlawan agar mudah diingat, tidak hanya dengan materi. Nah, yang kedua ini ada cara dengan memberikan materi pembelajaran dengan disertai ilustrasi yang menarik seperti gambar yang berwarna-warni. Yang ketiga ini adalah gaya kinestetik. Gaya kinestetik adalah gaya belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan, dan juga merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikannya. Karakteristik dari gaya
Kinestetik ini yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Dan yang keempat, menghafal dengan cara berjalan ataupun dengan cara melihat. Cara pembelajaran atau strategi pembelajarannya. Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikan. Kedua, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan oleh guru. Yang ketiga, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pembelajaran. Misalnya, untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Selanjutnya itu adalah contoh dari gaya kinestetik pada proses pembelajaran. Yang pertama, belajar dengan bergerak. Contohnya seperti meragakan sesuatu atau juga praktek berolahraga. Meragakan sesuatu seperti meragakan hewan. Nah, yang kedua ini belajar dengan menggunakan bahan alat peraga yang sesuai dengan materi agar para murid mempraktekannya. Dari ketiga gaya tersebut pasti akan memunculkan sebuah permasalahan pada gaya pembelajaran. Nah, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga gaya pembelajarannya pun akan berbeda setiap anaknya. Nah, untuk solusi dari permasalahannya itu, guru harus memahami karakter setiap siswanya. Setelah memahami karakter siswa, guru harus pandai memilah-milih gaya pembelajaran yang cocok kepada muridnya agar siswa bisa mengerti dan memahami kepada materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.